Sering sekali kita itu menulis daftar pustaka ya, atau mengutip sebuah referensi, tapi lupa dari buku apa ya saya baca kemarin itu, atau ini kutipannya kutipan siapa ya, lupa, misalnya kayak gitu ya. Sering banget saya sendiri mengalami dulu kalau menulis tuh udah ngutip macam-macam gitu, begitu mau nulis daftar pustaka lupa itu tulisannya siapa. Kadang lagi baca tiba-tiba nggak dicatat gitu ya, misalnya judulnya atau dan lain-lain tuh nggak dicatat, terus begitu mau nulis lupa itu di mana. Nah, ada yang namanya reference manager. Jadi reference manager itu apa sih? Reference manager itu intinya adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola atau mengolah referensi tulisan kita. Tulisannya apa saja ya? Skripsi, tesis, semua karya ilmiah yang menggunakan referensi itu pasti butuh referensi atau pustaka tadi. Nah, kita bisa menaruh atau mengelolanya di reference manager. Reference manager ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, yang gratis ini diantaranya ada Mendeley, ada Zotero, dan lain-lain. Saya kenalkan yang gratis saja ya buat teman-teman. Nanti ini sangat berguna saat menulis skripsi, menulis artikel ilmiah, ini sangat berguna. Ini ya, jadi memudahkan mengolah referensi, jadi tidak lupa dengan sumber, ini salah tulis, sumber kutipan, bisa bikin note dan lain-lain. Kemudian juga, kalau kita menulis, kalau kita menggunakan reference manager, itu nggak usah nulis daftar pustaka. Jadi nanti ketika kita menulis, kita tulis nama pengarangnya, kita linkkan dengan reference manager, misalnya Mendeley itu tadi. Begitu kita masukkan referensi, nanti otomatis daftar pustaka itu keluar sendiri gitu. Jadi itu menghemat waktu kita juga. Kemudian yang kedua, saya sering sekali mengoreksi tulisan teman-teman, baik yang di mata kuliah penulisan, atau juga saya dulu juga suka ngedit jurnal ya, tulisan dosen dan lain-lain. Kalau nulis daftar pustaka itu nggak seragam gitu. Ada yang tulisannya misalnya judulnya besar semua, ada yang antara satu judul dengan judul yang lain beda cara penulisannya. Itu karena kita mengetik manual. Nah, kalau kita pakai reference manager, kesalahan itu nggak terjadi karena udah otomatis dari mesinnya itu nanti keluar. Kita tinggal milih nanti mau pakai misalnya style apa. Kalau di Prodi kita menggunakan APA 6 edition. Nah, nanti kita bisa setting style-stylenya itu. Kemudian, reference manager ini juga memungkinkan kita berkolaborasi dengan orang lain dalam menulis. Misalnya nih, saya ingin kerjasama menulis dengan Bunda Ati, dengan Pak Iip, misalnya gitu. Itu bisa melalui aplikasi ini, reference manager ini, gitu. Jadi, karena berjauh-jauhan, kita nggak perlu misalnya sharing email-emailan, itu bisa lewat ini langsung, kayak gitu ya. Dan masih banyak fungsinya. Tapi yang mau saya perkenalkan siang ini yang basic aja, yang sangat mendasar ya. Yang canggih-canggihnya nanti bisa belajar sendiri. Kemarin saya sudah berbagi ke April untuk dibagikan supaya teman-teman mendownload ya. Udah pada download belum nih? Soalnya kalau udah download kita bisa langsung praktek juga. Jadi enak gitu cara memahaminya. Jadi ini downloadnya, kalau udah download bagaimana cara mempraktekannya. Nah, biasanya nanti kita praktek langsung di aplikasi, nanti saya buka aplikasinya. Kalau sudah download akan ada tampilan begini ya. Nanti ini tuh artinya kalau kita sudah punya data di laptop kita misalnya ya, itu bisa diimport, bisa di-copy ke sini, bisa bikin juga kayak file gitu di sini. Kita nggak usah nulis ulang. Tapi kalau kita belum punya sama sekali, misalnya saya tuh udah punya EndNote ya, di laptop saya udah punya EndNote. Saya mau copy data di EndNote tuh sama reference manager kayak Mendeley, cuma EndNote itu dulu saya dapat waktu kuliah itu berbayar gitu. Jadi memang EndNote lebih canggih tapi dia bayar. Tapi karena kita di sini kan ya yang gratisan aja gitu. Nah, kalau kita udah punya reference manager yang lain, mau kita copy ke sini juga bisa. Atau kita sudah punya beberapa file yang ingin kita copy ke sini itu bisa. Biasanya awalnya seperti ini ya. Kemudian, kalau sudah terinstall, biasanya akan ada seperti ini. Itu kita bisa import dokumen juga ya. Atau kalau masih belum punya, ya nggak usah. Nah, nanti di sebelah kanan ini ada tulisan Citation Plugin for Microsoft Word. Itu ada tulisannya apakah mau diinstal atau enggak, kita install. Gunanya, bagian ini tuh nanti kalau kita sudah install reference manager Mendeley, kemudian di Word kita itu nanti ada nih kayak di bawah itu ya, di bawahnya yang kanan itu ada tulisannya M. Jadi nanti kita itu akan sinkron ke Word kita. Fungsinya apa? Fungsinya ketika kita mensitasi, kita mengetik referensi itu akan langsung keluar. Jadi harus disinkronkan antara Mendeley-nya dengan Word-nya. Makanya nanti ada di situ secara otomatis dia akan bertanya apakah akan diinstal. Ini udah ya install, udah terinstall kalau di sini. Itu kemudian kalau ini tampilan berikutnya. Jadi setelah tadi menginstal, setelah tersambung dengan Word, kita juga bisa synchronize. Sama ya kayak kita punya data di laptop, di HP disynchronize gitu kan ya, udah pada tahulah istilahnya, itu bisa. Jadi misalnya kita punya data sebelumnya di laptop kita atau di cloud atau di tempat lain. Cloud itu karena saya kayak ini
sini ya, atau di tempat lain itu juga bisa dijadiin satu, disinkronkan. Jadi misalnya tadinya udah ada 10 tambah disinkronkan jadi ada 50 misalnya kayak gitu. Kemudian sinkron attach file. Jadi bisa mengattach file juga di sini. Nanti kita lihat langsung ya di aplikasinya ini. Tadi saya screenshot beberapa aja. Jadi Mendeley ini juga dia di backup oleh cloud. Jadi kalau misalnya kita udah nyimpen di sini, laptopnya rusak gitu ya atau HP-nya rusak, selagi kita masih ingat account, username, password tuh data kita nggak hilang. Kita masih bisa mengaksesnya di cloud-nya mereka. Oh ya lupa, ada yang kelewat. Jadi setelah install itu harus bikin account dulu ya. Bikin accountnya di online, di webnya. Itu cuma pakai email dan password kayak gitu, udah biasa ya. Baru setelah itu kita sign in di laptop. Setelah kita bikin account di webnya mereka, webnya Mendeley, baru kita nanti sign in di laptop kita kayak yang tadi udah dijelaskan ya. Kemudian kita juga di sini bisa kalau misalnya belum tahu ya cara pakainya itu di atas sekali itu ada tulisan help, itu kita bisa pelajari kayak gimana gitu ya cara pemakaiannya itu bisa. Nah, itu beberapa tampilannya. Sekarang tampilannya kayak gini, udah kelihatan. Ini tampilan saya udah banyak isinya ya. Sebenarnya di Mac saya itu saya pakainya EndNote yang tadi saya ceritakan itu, karena itu udah data saya sejak saya nulis disertasi di situ semua. Jadi saya sebenarnya nggak punya Mendeley, tapi karena untuk keperluan saya sharing sekarang, jadi saya install Mendeley di laptop ini supaya teman-teman tahu kayak apa. Udah banyak isinya. Bagaimana caranya menuliskan, memasukkan di sini nanti ada caranya ya. Lihat di atas ini ada tulisan add, kelihatan nggak? Paling kiri atas itu ada add, kita bisa klik add ini. Add ini bisa untuk tadi ya, ambil data kita dari file dari laptop kita ditaruh di sini, itu pakai misalnya add file, jadi bisa naruh file, misalnya biar nggak lupa ya, file kita ditaruh di sini. Jadi suatu saat misalnya terjadi masalah, jangan sampai ya, terjadi masalah dengan laptop kita, itu filenya ada di sini, itu aman. Bisa juga bikin folder baru dan bisa add entry manually. Jadi kita itu bisa naruh judul-judul tulisan buku atau artikel ilmiah secara manual. Ada di atas itu add entry manually. Nanti itu manual, kayak gini. Pengarangnya siapa, kita tulis, jurnalnya apa, kita tulis, tahunnya berapa, dan seterusnya. Nanti langsung jadinya seperti ini. Tapi yang saya lakukan ini tidak ada yang manual, ini semuanya diimport namanya ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Nah, kemudian kalau kita sedang mencari data di internet ya, ini referensi saya kan ya rata-rata semua berbahasa Inggris karena kemarin juga nulis untuk disertasi, kemudian juga kadang-kadang di artikel berbahasa Inggris itu lebih mudah dicari gitu. Kemudian udah punya cara untuk mengimport, udah canggih lah gitu. Jadi banyak referensi yang berbahasa Inggris. Tapi di referensi yang berbahasa Indonesia juga kita bisa temukan. Saya mau nge-share contoh memasukkan referensi ya. Jadi caranya bagaimana memasukkan data kita ke tadi, ini contohnya ya. Misalnya saya mencari ini di perpustakaan yang udah ada katalog online-nya tuh Perpustakaan Nasional ya. Jadi perpustakaan yang sudah punya katalog online nanti bisa langsung import. Misalnya kita ketik kata kunci di sini ritual Sunda misalnya. Lalu kita search, kita cari. Ini contoh di katalognya Perpustakaan Nasional. Kita cari di sini misalnya tadi ritual Sunda ada nggak? Kalau di perpustakaan ISBI sudah ada katalog online, tapi nggak bisa import langsung ke Mendeley, harus manual. Nah, misalnya ini ada ya, sinkretisme pada pertunjukan seni gamelan. Kita buka, kalau di sini, di Perpustakaan Nasional ini, di sebelah kanan, ini ya, kelihatan nih, kanan sekali, ini ada tools. Nah, itu tinggal klik site nih. Site, klik. Kalau site yang diklik nanti kita bisa copy paste manual ya. Jadi nggak usah ngetik, bisa copy ini. Kalau yang mau langsung tadi ini di export. Export manager. Kalau untuk Mendeley bisa yang paling atas ini direct export in this format. Save, di save dulu. Nanti dibuka di sini ya, dibuka di downloadan, diklik langsung masuk. Kelihatan nggak tuh masuk Sutisna Roni Hidayat sinkretisme langsung masuk di reference manager di Mendeley. Kelihatan nggak? Ini ya, nggak usah ngetik, nggak usah nulis, langsung aja ada di sini. Nah, gitu caranya. Oke, kita coba lagi. Sekarang kalau di yang lain kayak di UGM ya, UGM juga sudah punya katalog online. Ini saya contoh ya, saya nulis dulu kuliah S2 di UGM, tesis saya tentang Siti Rayati, kita search ya. Ini contoh tesis saya, ada nggak di sini di katalog online UGM? Ada nih ya, ini ada ya tesisnya, ada juga artikel ilmiahnya. Sama ya, sejak saya dulu S2 juga sudah harus nulis artikel ilmiah, dan kebetulan saya termasuk yang dipublikasikan di jurnal Pasca waktu itu. Jadi Pascanya punya jurnal gitu. Nah, ini kalau mau kita masukkan ke yang tadi gimana caranya? Nih, ada pilihan di sini ya, ada save this item, ada email, ada save. Nah, yang dipilih yang ini, save. Kemudian di situ ada pilihan export as. Ya, masih ingat tadi pakainya apa? Di teks ini ya, klik.
Nanti kita cari lagi di downloadan tadi. Tuh, keluar ya. Kita klik, langsung tuh masuk di perpustakaan ISBI, hanya bisa manual. Jadi manual tuh kita masukin sendiri. Judulnya kita copy gitu, penulisnya kita copy dan seterusnya. Cara ngopinya ke mana? Yang tadi add itu tadi ya, ada add manually di kiri aplikasi Mendeley-nya kayak gitu. Saya sekarang akan memperlihatkan contoh caranya. Nih, di Word ya. Jadi setelah tadi plugin di awal tadi ya ada plugin, install ke Word. Itu nanti keluar di sini. Nah, sekarang saya mau perlihatkan contohnya, caranya pakai. Nih, tadi udah di plugin di Word, udah ada nih tulisannya. Jadi kalau cari ya teman-teman di sini reference. Ini kan ada home, insert, design, layout, reference. Nah, adanya di sini. Teman-teman bisa lihat di Word saya ini ada EndNote nih. Karena saya pakainya EndNote aslinya. Cuma untuk keperluan ini saya pakai di sini untuk keperluan sharing. Nah, kita nulis ya, misalnya seni Sunda menurut saya punya referensi dari Williams itu. Seni Sunda Cianjuran menurut Williams. Nah, menurut siapa? Kita buka ini insert. Kelihatan ya ada insert di sini nih di atas. Di bawah reference ada insert. Insert. Nah, nanti keluar kayak gini ya teman-teman ya, karena Word kita dengan Mendeley itu sudah sinkron, sudah nyambung, nanti keluar seperti ini. Kita tinggal tulis tadi penulis yang kita mau kutip siapa. Misalnya saya tadi ingat namanya Williams ya. Nih, tinggal diklik, oh yang bawah nih, current development yang paling bawah misalnya. Klik OK, jadi nanti langsung keluar namanya William. Kita itu nggak usah nulis daftar pustaka ya. Nih kayak gini tadi, ini cuma tadi rada error ya. Saya coba pakai EndNote aja ya, gampang sebenarnya, sama sih tekniknya, masih mirip. Saya coba pakai EndNote, tapi intinya sama. Menurut misalnya gitu ya. Kalau di EndNote sama, nanti tinggal insert citation. Cara kerjanya sama. Pokoknya yang diklik tuh insert citation, nanti nah kayak gini kalau di EndNote nanti kita itu mau masukkan nama saja, nama pengarang tahun, atau mau menuliskan tahun saja, mau menuliskan pengarang saja, atau hanya di bibliografi saja. Itu ada pilihannya kalau di EndNote. Nanti kayak gini. Nah misalnya kayak gini. Tuh, kalau di EndNote sih langsung keluar di bawahnya. Nih, daftar pustaka di bawahnya nih, langsung keluar. Langsung keluar daftar pustaka kalau EndNote. Kalau Mendeley harus diklik bagian bibliografi. Jadi nanti kita nggak usah nulis lagi daftar pustaka. Kalau menulis, ya jadi tinggal langsung aja. Kalau tadi kan ada di sini ya, referensi nih. Sama insert citation yang bawah ini. Kemudian kalau mau nulis bibliografi, tinggal insert bibliografi, itu ada di atas. Nanti keluar semua penulis-penulis yang kita kutip, misalnya kita dalam satu skripsi yang kita kutip ada 50, itu nanti keluar semua. Klik aja insert bibliografi. Ini tidak akan terjadi, jadi saya dulu waktu jadi editor jurnal itu sering memeriksa gini, artikel ilmiah itu kan yang ditulis di daftar pustaka itu harus dikutip di tulisan. Nah, ada orang misalnya nggak dikutip di tulisan tapi di daftar pustakanya ada, atau sebaliknya, ngutip tapi nggak ditulis. Dengan pakai aplikasi kayak gini, itu nggak akan terjadi seperti itu. Jadi semua daftar pustaka yang keluar itu adalah yang dikutip. Nanti tinggal klik insert bibliografi. Itu kalau di Mendeley ya. Satu lagi untuk referensi online saya bagikan. Kalau mencari sumber online, saya udah bagikan ke beberapa mahasiswa bimbingan, tapi mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu kalau nyari referensi online di mana saja ya. Saya akan bagi di sini beberapa sumbernya. Nah ini saya sudah tuliskan di sini, nanti bisa kalau minta filenya. Contohnya misalnya ada di Google Scholar, ada e-resource-nya Perpusnas, ada Akademik Microsoft, kemudian ada Garuda Ristek Brin. Ini artikel ilmiah seluruh Indonesia yang ada jurnalnya, itu ada di sini semua ya. Kemudian tadi LIPI, tapi LIPI itu tadi saya melihat belum bisa langsung citasi. Perpusnas ini sama. Kalau Perpusnas ID ini aplikasi, jadi teman-teman bisa download aplikasi Perpustakaan Nasional ya. Ada jurnal panggung juga, saya masukkan linknya di sini karena untuk bidang seni budaya ya pasti di panggung tuh banyak banget gitu ya referensi. Jadi gini ya, sering teman-teman tuh salah persepsi kalau referensi tuh seolah-olah buku. Ya buku iya, tapi referensi yang lain tuh banyak. Dan kalau kita itu diurutkan, tingkatan referensi yang nomor 1 tuh artikel ilmiah. Karena itu yang paling tinggi keilmiahannya gitulah ya, nilainya paling tinggi. Jadi sebetulnya kalau menulis artikel jurnal misalnya di beberapa jurnal itu disyaratkan 70% atau 80% itu harus dari jurnal referensinya. Jadi sebetulnya yang punya tingkat keilmiahan yang sangat tinggi itu yang pertama tuh jurnal, setelah itu buku dan lain-lain gitu ya. Ada kumpulan tulisan mungkin, ada lain-lain. Itu yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga, masih ada waktu. Aku mau tanya Bu, tanya yang pertama yang mind mapping. Kalau misalnya udah tahu nih sebenarnya apa aja yang harus ditulisin, kayak udah dipetain gitu. Tapi kadang kita tuh bingung untuk memulai sama bingung untuk menyambungkan antara misalkan satu bahasan ke bahasan lain, bingung buat nyambunginnya. Terus apakah ketika memulai satu tulisan itu harus selalu dengan penjelasan kayak misalnya antropologi adalah harus selalu seperti itu atau enggak? Terus yang kedua, yang tadi reference manager itu tuh apa kalau misalnya udah diinstal dia bisa offline masuk-masuk citation-nya atau harus selalu online kitanya?
Terima kasih ya April. Saya jawab dulu yang pertama tadi. Nah, kalau yang ditanyakan April itu udah ke menulis sebenarnya. Karena tadi udah ya, mind mappingnya udah misalnya. Udah ketemu yang mau ditulisnya, poin-poinnya apa saja sudah ada, tinggal menuliskan. Nah, bagaimana cara memulai tulisan itu mungkin yang sering jadi hambatan atau kesulitan banyak teman-teman. Nah, nggak cuma teman-teman ya, kita juga kalau menulis, ini nulis apa dulu nih pertama yang kita tulis gitu. Sebetulnya kalau itu ya, dipengaruhi juga oleh faktor bacaan. Semakin banyak bacaan kita, semakin mudah kita itu mendapatkan ide untuk menulis. Karena rumusnya, tolong diingat, kita tidak akan bisa menulis tanpa membaca. Semakin banyak bacaan kita, akan semakin baik tulisan kita. Jadi kalau dalam karya ilmiah, semakin banyak karya yang dikutip, referensi yang diambil, semakin tinggi nilai keilmiahan kita. Gitu. Jadi, kalau kasus yang dihadapi April dan teman-teman yang lainnya, ya tentu saja itu harus banyak membaca referensi-referensi, bagaimana kita menyusun sebuah kalimat itu nanti dengan sendirinya akan terlatih karena kita banyak membaca gitu. Nah, jadi kalau dalam penulisan itu ada istilahnya penulisan kalimat pendahuluan. Misalnya. Nah, kalimat pendahuluan itu artinya kita menuliskan kalimat untuk menjelaskan memulai. Gitu. Ada sebetulnya teknik, itu butuh penjelasan sendiri tentang teknik menulis. Jadi, kalau menulis itu ada rumusan yang bisa kita pakai atau bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kalau kita menulis, di pembukaan tulisan itu tulislah sesuatu yang menarik. Jadi, tulisan tuh jangan tadi, antropologi adalah. Itu tuh nggak menarik ya. Orang baca tuh udah lihat tulisan paragraf awalnya aja nggak akan diterusin gitu, bikin boring gitu misalnya gitu. Tapi kalau kita menulis paragraf pertama itu dengan menarik, misalnya fenomena yang lagi baru nih ya, misalnya menulis benjang. Jadi jangan dimulai dengan benjang adalah. Itu yang membaca tidak akan tertarik. Tapi misalnya mulai dengan fenomena yang kekinian. COVID-19 telah menghalangi sebagai pementasan benjang. Jadi diawali dari apa yang bisa kita tangkap fenomena terbaru gitu. Fenomena terbaru tuh kita masuk sebagai pembuka tulisan, itu akan menarik. Misalnya kalau menulis tentang tadi ritual tolak bala gitu ya, jangan ritual tolak bala adalah, itu tidak akan menarik. Orang baca langsung, apalagi kalau artikel ilmiah ya, harus kalimat pembuka tuh menarik gitu. Jadi misalnya di berbagai tempat, banyak orang masih mempercayai tentang percaya terhadap leluhur, bahwa virus corona itu adalah misalnya kutukan, saya gitu ya. Jadi diawali dengan pembukaan yang menarik gitu. Pertanyaan berikutnya menghubungkan ide. Kalau di dalam penulisan itu ada namanya kalimat penghubung. Jadi makanya dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide saja ya. Jangan satu paragraf itu idenya banyak sekali, itu bikin yang baca pusing. Tapi kalau berbeda ide, misalnya yang satu tentang benjang, yang satu tentang kesenian lain misalnya, itu dibikin 2 paragraf. Bagaimana cara menghubungkannya? Belajar tentang kata sambung ya, kalimat sambung. Namanya kalimat transisi, misalnya gini, berdasarkan penjelasan di atas. Itu udah menghubungkan itu. Atau oleh karena itu. Kemudian dengan demikian, maka itu kata-kata yang sederhana tapi fungsinya bisa menghubungkan antara ide atas dengan ide bawah. Kemudian yang berikutnya tentang apakah harus offline dan atau online. Kalau sudah terinstall di laptop, tidak harus online, bisa offline. Tapi kalau mau buka yang online, yang tadi yang misalnya ada di webnya harus buka. Tapi kalau yang sudah terinstall di laptop, tidak perlu online, cukup offline saja. Udah cukup penjelasannya ya? Ada lagi? Ya. Ini Bu mau nanya yang tentang brainstorming Bu. Kan kalau si brainstorming tuh setidaknya kita punya ide gitu Bu ya. Punya suatu objek yang mau kita tulis. Nah kalau saya Bu belum ada apa-apa gitu Bu. Masih kosong. Belum kepikiran apa-apa. Apa sih yang harus kita lakukan gitu Bu? Langkah awal biar kita tuh bisa punya pemikiran seperti itu gitu. Sebelum brainstorming gitu. Ya, nggak apa-apa itu dilakukan dengan melalui brainstorming juga bisa. Jadi misalnya paling enggak kan Erin tuh sudah punya mau nulis apa gitu sudah punya? Belum Bu. Oke, kalau itu tahapannya harus agak mundur ke belakang nanti mencari ide untuk penulisan ya. Saya bagi tips aja. Pertama, ya, untuk meneliti sesuatu itu minimal itu 2 ya. Pertama, sesuatu yang kita itu sangat berminat. Jadi kalau ada ide besar, ide keren, tapi kitanya nggak minat, nggak akan jalan. Apa yang menjadi perhatian Erin, apa yang menjadi dari sekian banyak masalah seni budaya yang ada di Indonesia misalnya, apa sih yang paling menarik perhatian, apa sih yang selama ini selalu saya itu kalau ngeliat tuh, kalau ada info tentang itu selalu ingin cari, coba udah ada belum Erin? Belum ada Bu. Kamu nggak tertarik ngapa-ngapain? Enggak Bu, kalau nyari sih suka, cuman kayaknya tuh standar gitu Bu, jadi kayak tradisi itu ya kayak gitu-gitu aja, rata-rata sama, jadi belum dapet yang wow ya, gitu. Saya tanya, kamu tertarik dengan apa? Kalau saya tertariknya sama mitos, Bu. Mitos, tuh udah ada kata kunci mitos. Sekarang dengan mitos yang ada hubungannya dengan apa? Dengan fenomena apa? Atau yang ada di mana? Belum tahu, Bu. Cuman ya lebih ke ya kayak religi sih, mitos tentang keagamaan juga masuknya ke religi.
Ya, misalnya tadi mitos ritual tolak bala, ya ritual tolak bala itu kan ada aspek mitosnya. Kenapa orang Jawa itu kalau ada, istilahnya kalau Jawa itu namanya pagebluk, kalau orang Sunda bilangnya apa ya, saya lupa lagi. Itu pagebluk. Itu kalau orang Jawa itu ada mitos, kalau pagebluk itu berarti ada serangan. Karena mitos, serangannya tiba-tiba datang dari alam sana gitu loh. Jadi Ya, kita mempercayai ada gaib yang bisa, padahal kan ini memang hal yang ada jahat gitu ya Bun ya. Jadi ada hal-hal yang jahat yang menyerang gitu kira-kira manusia. Itu juga bagian dari mitos. Jadi mitos itu pasti ada hubungannya sama kepercayaan. Itu sudah pasti ya. Nah, tinggal Erin itu coba bikin kayak tadi tuh mind mapping tengah-tengahnya yang tadi sentral topik utamanya itu adalah mitos. Nanti mitos itu ada di mana saja kamu tulis. Nanti bisa tuh. Oh iya Bu. Perlu saya share lagi mind mapping nggak perlu ya? Yang Enggak, tadi Bu, tadi udah di screenshot Bu. Oke, ya jadi misalnya dari mitos tuh ada aspek apa saja, ada aspek kepercayaan, ada aspek apa lagi, misalnya gitu ya. Lalu kita pilih dari aspek-aspek itu mana yang paling menarik. Oh, misalnya saya paling menariknya nih sama mitos kaitannya dengan penyakit yang lagi sekarang fenomenanya menarik. Sebenarnya menarik, Erin, kalau meneliti mitos kaitannya dengan fenomena sekarang tuh menarik. Kita tuh bisa memberikan sumbangan sesuatu yang baru gitu. Karena itu fenomenanya masih baru. Coba deh. Kalau dihubungin sama fenomena sekarang suka nggak masuk akal gitu Bu si mitosnya. Ya, kamu jangan bacanya dari kacamata sebagai orang yang tapi membaca mitos itu harus dengan juga struktur berpikir orang yang menggunakan mitos yang itu. Yang mau percaya mitosnya Bu ya? Ya, jadi jangan kayak sudut pandangnya sebagai orang modern, ngapain percaya mitos? nggak akan nyampe. Jadi harus melihat struktur berpikir orang yang percaya mitos itu gitu ya. Oh iya Bu. Nah, coba dicari-cari mana. Jadi udah ketemu nih mitos, di breakdown lagi mitos apa, tentang apa, di mana gitu. Nanti kalau sudah ketemu bisa ngobrol lagi sama Ibu di tempat lain ya. Oh iya, berarti itu bisa dibalikin Bu ya. Berarti Erin bikin dulu mind mapping baru brainstorming gitu Bu ya? Sebetulnya sama ya, cuma tadi tuh gini, bisa langsung pakai mind mapping, bisa pakai tahapan ngumpulin dulu hal-hal yang terkait dengan mitos apa aja dituliskan. Bisa saat itu dulu baru bikin mind mapping, bisa langsung. Itu tergantung nyamannya kita aja. Cuma saya tadi menunjukkan tahapan-tahapan yang dari yang paling dasarnya dulu. Caranya begini nih, kalau brainstorming tuh, tuliskan semua hal tentang mitos. Nanti coba Erin praktek ya, nanti kumpulin ke Ibu. Praktekin. Kalau perihal sidang skripsi itu emang harus ada fotonya Bu atau gimana? Foto apa sih maksudnya, Sandi? Ini foto ritualnya Bu. Oh, jadi gini, mungkin saya bantu jawab ya Bun. Oh, di dalam penelitian itu fungsinya ada dua. Pertama sebagai data utama, kedua sebagai data penunjang. Data utama itu kalau misalnya kita tanpa foto nggak bisa melakukan analisis, berarti itu data itu foto data utama, berarti harus ada. Tapi kalau misalnya tanpa foto kita tetap bisa menganalisis, berarti foto sebagai data penunjang. Artinya boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau saya boleh kasih saran, kalau misalnya tadi ya problem Sandi, saya sebenarnya pernah nanyain ini nih waktu sidang UP, itu kamu gimana kalau ada orang, saya nunggu orang meninggal atau gimana? Gini, cari foto yang sudah pernah dibuat orang, tapi nanti diberi kredit, ditulis di situnya sumber dari mana, itu bisa gitu. Jadi ambil foto yang pernah dibuat oleh orang lain, mungkin cari di internet, mungkin tanya teman, atau cari di kampung itu ada yang punya foto enggak, kayak gitu. Sandi, udah jelas belum? Foto itu kaitannya sama penulisan, praktek penulisan, ya. Tapi ya bagusnya ada, makanya cari foto yang sudah pernah dibuat orang, nanti diberi kredit sumber dari mana foto siapa. Itu yang saya lupa jawab. Jadi apakah di skripsi itu harus nulis definisi, misalnya tadi ya kebudayaan adalah, antropologi adalah, intinya yang harus ditulis definisinya itu adalah yang menjadi konsep utama dalam skripsi kita. Biasanya ada di judul tuh ya konsep utama tuh. Jadi konsep yang menjadi konsep utama itu ya harus dijelaskan definisinya. Misalkan seni benjang itu ya harus dijelaskan apa maksudnya. Tapi saya masih sering menemukan teman-teman menulis definisi misalnya di metode ya wawancara adalah, bukan itu sebetulnya ya. Jadi yang dimaksud menulis metode itu bagaimana tadi ya definisinya kita baca lalu kita pahami bagaimana itu diterapkan dalam penelitian kita seperti itu. Jadi di metode nih terutama ya jangan nulis definisi. Jadi banyak mengutip metode penelitian adalah, itu ngutip dari mana-mana. Bukan itu yang dimaksud ya teman-teman. Tolong diingat-ingat, metode itu menjelaskan bagaimana penelitian kita dilakukan. Ya itu tadi, ada ini, ada ini. Tapi itu nggak usah dijelaskan definisinya gitu ya, karena itu untuk pemahaman Anda saja. Misalnya wawancara ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, yang akan dilakukan kepada siapa, itu yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan tuh bukan definisi.
Kalau definisi terkait konsep pokok itu harus, ya, konsep pokok yang ada di penelitian itu harus dijelaskan. Apa yang dimaksud seni, ritual apa, dan seterusnya itu harus. Gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak mengambil definisi tadi kebudayaan adalah. Itu nggak perlu, karena kita tidak sedang menjelaskan apa sih kebudayaan itu misalnya. Jadi dijelaskan hal yang terkait dengan penelitian kita. Gitu ya, teman-teman. Oh iya, sedikit pengalaman tentang mind mapping itu kan, kebetulan saya pernah ikutan baca kilat. Sama yang disampaikan oleh Bu Neneng tadi, memang kita harus mengumpulkan kata-kata yang memang intinya dulu, baru nanti dicah menjadi sub-sub bagian. Yang saya pelajari hampir sama dengan Bu Neneng, dan ya, jadi dari mind map itu tadi yang pertama tadi sangat membantu banget untuk membuat sebuah karya-karya itu. Ya. Oke, sip banget, terima kasih banget. Ya, semangat semuanya.